Oke teman-teman, ketemu lagi di channel Ray Maringka. Nah, hari ini gue mau membahas pembahasan yang sebenarnya udah ada beberapa teman-teman yang minta gitu ya. Yaitu mengenai grinder manual ya, manual grinder karena saat ini tuh kayaknya para home brewer atau orang yang teman-teman yang ngopi di rumah itu semakin banyak gitu ya. Nah, mengingat kalau misalkan untuk grinder sendiri harganya itu banyak ya, banyak grinder yang cukup tinggi harganya. Nah, maka dari itu ini gue mau merekomendasikan salah satu grinder yang memang selama ini kalau misalkan ada beberapa teman-teman yang nanya ke gue, rekomend grinder dari range harga mungkin sekitar 600.000 sampai 800.000, selalu gue merekomendasikan grinder ini gitu ya. Nah, jadi grinder yang mau gue review hari ini adalah grinder Timor Chestnut C series. Nah, tapi gue mau reviewnya ini yang Chestnut C2. Oke, nah dia dusnya seperti ini. Nah, itu ya. Nah, C2. Oke, dia datang di box seperti ini. Nah, sebenarnya grinder ini sudah gue pakai kurang lebih 1 minggu dan sebelumnya pun gue sudah pernah pakai sebenarnya ya. Oke, langsung aja kita lihat teman-teman setiap pembelian paketnya ini dapat apa-apa aja. Oke, di sini yang pasti teman-teman akan dapat pouchnya. Nah, pouchnya ini di dalam sini ya akan ada di tengah-tengahnya itu kayak ada kain pembatas lagi gitu ya. Jadi teman-teman mau misalkan mau taruh biji kopi atau apapun itu biar nggak kepentok-pentok sama si grindernya. Nah, terus berikutnya teman-teman di sini ada dapat kayak semacam kertas untuk QC-nya. Oke, terus yang berikutnya di sini teman-teman akan dapat kayak user manual. Oke, nah, kalau misalnya ada suara-suara yang ganggu ya, harap dimaklumi aja ya, karena gue baru pindah ke studio yang baru. Oke, nah ini teman-teman menurut gue baca aja ya, terutama buat teman-teman yang baru pertama kali pakai grinder manual. Kalau misalnya nanti membersihkan grindernya terus misalkan lupa urutannya apa-apa aja yang dipasang, nah teman-teman bisa cek di sini. Oke, kelihatan nggak sih? Ya, inilah ya, teman-teman bisa cek di sini. Nah, terus untuk part-partnya juga, misalkan mau cek kelengkapannya, terus di sini juga ada petunjuk untuk rekomendasi berapa kliknya kalau misalnya teman-teman mau bikin untuk espresso atau untuk pour over gitu ya. Oke, selanjutnya teman-teman pasti akan dapat grindernya sendiri dan handle-nya. Terus di sini ada semacam kuas ya, kuas untuk membersihkan burnya. Oke, setelah itu udah nggak dapat apa-apa lagi. Nah, sekarang kita lihat ke produknya. Oke, nah dia ini bahan untuk handle-nya semuanya kayak dari stainless ya. Untuk besinya dari stainless, besi ini dari stainless. Nah, ini kayaknya dari aluminium. Nah, terus untuk penguncinya dia hexagon ini ya. Dan di dalamnya itu ada kayak semacam seal karet. Jadi ketika teman-teman pasang ke sini dia akan nahan gitu ya. Nah, terus untuk handle-nya ini dari plastik ya. Ini harusnya sih bisa dilepas-lepas ya. Oke, terus bodinya sendiri. Bodinya ini dari aluminium, terus beratnya menurut gue masih nggak terlalu berat. Ukurannya kalau misalnya teman-teman bisa lihat ya kurang lebih setangan gue lah. Ya, genggamannya enak. Kenapa? Karena dia di bodinya kalau teman-teman perhatikan dia tuh kayak ada grit-gritnya gitu ya. Jadi bertekstur. Jadi pada saat giling nggak akan licin. Oke, nah ini terpisah seperti ini. Nah, ini untuk penampungnya, penampung bubuk kopinya di bagian bawahnya sini ada logo Timor. Terus di bagian bawahnya sini. Ya, kalau teman-teman bisa baca, silahkan dicek tuh ya. Di situ ada keterangan berapa kliknya tuh. Ya, untuk espresso, pour over gitu. Nah, terus untuk bahan burnya sendiri ini dia berbahan stainless ya, stainless. Jadi menurut gua sudah kuat ya, pasti durability-nya itu nggak usah teman-teman ragukan lagi, sudah pasti akan awet. Oke, nah sekarang kita buka. Nah, untuk bukanya kalau teman-teman denger ya, dia itu untuk penahannya benar-benar kuat banget ya. Kenapa? Karena di bagian sini ya, kalau teman-teman perhatikan dia ada semacam 2 bola kecil. Nah, 2 bola kecil itu ada pernya, jadi dia nahan ke
bagian gerigi penahan grind size-nya. Nah ini ya, dia kayak ada garis-garis sama ada bulutan-bulutan kecil. Nah di baliknya ini dia ada kayak semacam tonjolan besi untuk penahan ke burnya. Oke, nah burnya sendiri ini teman-teman harus agak berhati-hati ya, karena dia cukup tajam ya, jadi hati-hati tangannya tergores. Jadi kalau mau misalkan mau bersihin ya, pakai kuasnya aja. Tuh ya, dia seperti ini bentuk burnya. Oke, tuh. Ya, ini tajam. Dan ini sudah pasti dia bikinnya itu pakai sistem CNC ya, jadi bukan besi yang dilebur terus dibentuk lagi. Enggak, ini karena beratnya solid banget. Oke, nah tapi untuk stainlessnya gue cari-cari info, gue tidak dapat stainless yang tipe berapa, tapi menurut gue mungkin ini yang 304 atau 316 atau 314 mungkin ya. Oke, setelah itu di dalamnya ada spring ya, ada pernya seperti ini. Nah ini pernya cukup kuat. Nah ini teman-teman kalau mau mainin ditekan-tekan nih, jangan terlalu keras, nanti takutnya daya pegasnya hilang. Oke, selanjutnya ada ring. Nah, ringnya ini ada semacam tonjolannya. Ya, ring ini ada kayak tonjolan. Nah, ini teman-teman hati-hati jangan sampai hilang. Oke, terus kita coba lepas. Nah, dia ini terdapat dua bearing teman-teman ya. Jadi bearingnya itu ada di bagian sini, ada di bagian yang bawah. Ya, tuh ya teman-teman kelihatan. Nah, terus ada di bagian atas ini. Nah, kalau yang bagian atas dia ini tertutup dengan plastiknya. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman mau ganti burnya ya, mau ganti burnya, misalkan burnya udah teman-teman udah lama pakai ya, terus misalkan burnya sudah mulai tipis atau sudah ada yang somplak gitu ya. Nah, ini cara lepasnya gampang banget. Di dalam situ kalau teman-teman perhatikan ya, ada 4 baut. Nah, 4 baut itu tinggal dilepas terus dipasang aja. Nah, untuk asnya ini gue yakin bahannya dari stainless juga ya, stainless steel, karena solid banget, bobotnya pun lumayan ya. Jadi ini menurut gue kemungkinan untuk dia bengkok itu kecil banget ya, kecuali mungkin jatuh terus keinjek ya, itu mungkin dia akan bengkok. Nah, tipsnya adalah ketika teman-teman buka si asnya ini, terus bearing bagian bawahnya itu tidak terlepas ya, hati-hati pada saat teman-teman masukin, pas dorong itu benar-benar pelan-pelan aja. Kenapa? Karena takutnya nanti bearingnya lepas. Oke, bearingnya lepas nanti malah takutnya hilang gitu ya. Oke, nah kita pasang lagi. Urutan pasangnya diikutin lagi urutannya seperti yang teman-teman pada saat buka. Oke, nah untuk sejauh ini gue pakai grinder ini belum ada isu ya. Dan gue udah coba untuk espresso itu bisa, buat manual brew juga bisa. Jadi grinder ini menurut gue aman lah ya. Bisa memenuhi kebutuhan teman-teman gitu ya. Mau yang bikin espresso pakai mesin rumahan atau mesin komersil pun menurut gue masih bisa. Oke, nah abis ini gue akan langsung kasih lihat teman-teman gimana konsistensi gilingannya. Dan nanti di bagian akhir kita baru masuk ke kesimpulan. Oke teman-teman ya, langsung aja kita lihat ya. Ini grind size nomor 30. Oke, nomor 30 nya seperti ini, teman-teman bisa perhatikan ya. Tuh, ya. Oke, menurut gue untuk konsistensinya ini oke sih ya. Yang bisa teman-teman lihat, ini biasanya gue pakainya untuk French press nih, atau kalau buat cupping atau tubruk gue akan pakai ukurannya seperti ini. Nah, memang kalau teman-teman perhatikan ya, ini masih ada kayak finesnya sedikit-sedikit tuh ya di bagian sini nih ya, di bagian bawah, yaitu kayak ada sedikit yang sedikit ada finesnya, jadi bubuk kopi yang lebih halus. Tapi menurut gua ya masih di batas wajar, karena mengingat harganya pun nggak, masih apa ya, masih affordable lah. Dibilang mahal enggak, dibilang
murah juga nggak sedang lah gitu ya. Jadi untuk grinder yang grind size seperti ini saat ini mungkin cuma ada beberapa doang ya. Tuh, teman-teman bisa lihat ya. Terakhir ya, teman-teman perhatikan. Oke, ini yang nomor 30 terakhir, silakan teman-teman lihat ya. Ini nomor 30. Next gua akan lanjut ke nomor 20. Nah, ini nomor 20 nya. Oke, tuh ya, teman-teman perhatikan nomor 20 nya seperti ini. Oke, teman-teman bisa lihat. Menurut gua untuk nomor 20 nya cukup konsisten ya. Ini untuk kayak V60 kalau segini biasanya gue pakai buat Kalita sih, buat Kalita wave segini. Nah, kalau teman-teman lihat di tangan gue ya, kayak masih ada fines-nya dan itu sedikit ya. Teman-teman cek tuh. Oh ya, ini nomor 20. Nah, kalau sekilas ya, untuk sekilas gue lihat seperti ini ya, untuk konsistensinya oke sih. Tuh ya, silakan teman-teman lihat ya. Nomor 20. Kita lihat tuh. Ya, di bagian sini. Menurut gue cukup oke nih ya. Terakhir teman-teman lihat lagi nomor 20 nya. Oh ya, nomor 20 silahkan dicek. Oke, nah yang terakhir ini nomor 10. Oke, nomor 10 ini disarankan untuk espresso. Nah, tuh ya, ini. Nah, ini menurut gue sudah bisa untuk espresso nih. Untuk grind size seperti ini ya. Kalau teman perhatikan, tuh ya, dia di bagian sini udah jadi boulders ya, di bagian sini jadi kayak clamping, di bagian sini juga clamping ya. Nah, clamping itu menandakan bahwa gilingannya sudah cukup halus ya. Biasanya kalau grind size untuk kopinya itu nggak ada clamping, biasanya dia masih medium ya. Nah, kalau untuk espresso seperti ini memang dia itu agak sulit melihat konsistensinya bagus atau enggak kalau lihat dari kasat mata seperti ini ya. Tapi kemarin gue dicoba pakai timer ini untuk giling pakai mesin espresso ya. Memang walaupun mesin espresso rumahan tapi yang pakai naked portafilter ya, nah itu untuk konsistensinya bagus, dia tidak ada channeling ya. Jadi menurut gue untuk espresso manual brew ini sudah sangat bisa banget nih ya. Karena kalau gue giniin ya, tuh, dia langsung nempel di tangan. Gue tekan-tekan gini, dia langsung menyatu ya. Jadi ini menurut gue sudah bisa untuk espresso. Nah, menurut gue untuk Turkish pun bisa ya. Ya, yang gilingannya halus banget, ini bisa nih ya. Oke, terakhir silakan teman-teman lihat ya. Nah, langsung kita ke tampak atas, kita masuk ke kesimpulan. Oke, gimana teman-teman setelah tadi teman-teman lihat konsistensinya ya? Kalau menurut gue pribadi ya, dengan harga yang ditawarkan ya, harga yang ditawarkan dengan performa yang teman-teman dapat untuk grind size-nya ini, menurut gue balik lagi ya, seperti biasa, value for money-nya dapat banget gitu ya. Karena ini teman-teman bisa untuk espresso pun bisa, hampir semua range manual brew pun bisa ya. Nah, tipsnya ketika teman-teman giling ya, ketika mau giling untuk espresso, pastikan jangan sampai posisi burnya itu bergesekan ya. Di sini kan yang direkomendasikan itu nomor 10 ya. Nah, ini kalau misalkan
mentok, teman-teman lihat ya. Dia handle-nya nggak bisa bergerak karena inner bur dan outer burnya itu saling bergesekan. Oke, coba geser satu kali. Nah, ketika dia sudah turun, tapi teman-teman dengar ya, di situ masih ada suara gesekan. Nah, itu tidak direkomendasi. Nanti takutnya umur burnya itu jadi pendek. Terus kasarin lagi, dengar lagi. Masih kedengeran, berarti harus digeser lagi. Coba. Masih kedengeran, geser lagi sampai dia nggak ada suaranya. Ya, ketika diputar suaranya itu halus. Yang kedengeran cuma suara bearingnya aja. Nah, kalau seperti itu yang direkomendasi. Karena nanti takutnya kalau sering-sering teman-teman giling kopi yang terlalu halus dengan kondisi bur, inner bur dan outer burnya itu bergesekan, nanti sayang banget umur dari burnya akan lebih pendek. Gitu ya. Nah, terus tips berikutnya, ketika teman-teman mau membersihkan si burnya ini, gue sangat tidak merekomendasikan teman-teman cuci. Itu sangat tidak direkomendasikan untuk grinder apapun, kecuali grinder yang teman-teman pakai itu bahan burnya itu adalah seramik atau keramik. Ya, itu pun kalau misalnya keramik, gue nggak pernah cuci pakai sabun, nggak pernah. Nah, jadi ketika teman-teman mau membersihkan bur yang seperti ini, cukup pakai sikat yang atau kuas yang dikasih di bawaan grindernya aja gitu ya. Nah, terus untuk siapa grinder ini gitu ya? Kalau menurut gue pribadi, grinder ini lebih cocok untuk home brewer ya, atau teman-teman yang suka nyeduh kopi di rumah, maupun itu manual brew atau espresso, menurut gue masih aman banget lah gitu ya. Nah, terus kalau ada yang tanya untuk coffee shop cocok atau enggak ya, atau untuk bisnis cocok atau enggak, menurut gue sama sekali tidak cocok ya. Tapi kalau teman-teman pengen banget untuk pakai grinder ini buat bisnis, ya terserah, boleh-boleh aja. Tapi yang pasti nanti malah waktu untuk serving ke customernya itu kelamaan ya. Kalau misalkan yang pesen cuma 1 atau 2, mungkin bisa dibarengin lah. Karena ini maksimalnya sudah gue coba ya, maksimal untuk kapasitas si penampung biji kopinya ini itu cuma sekitar 20-25 gram ya. Jadi teman-teman bayangin kalau misalkan tiba-tiba yang pesen ada 3 orang atau 4 orang, ya itu menurut gue bakal lama banget sih ya. Tapi kalau misalkan mau buat grinder backup, boleh aja, jangan jadi main grindernya. Nah, terus berikutnya cocok nggak dibuat kado? Menurut gue cocok banget sih ya. Karena gue yakin sekalipun itu mau homebrewer atau barista yang memang sudah lama berkecimpung di dunia kopi, ketika dikasih grinder ini pasti menurut gue akan seneng sih. Kenapa? Karena grinder ini build quality-nya tuh sekali kita pegang aja udah kelihatan kayak wah, bener-bener wah nih gitu. Terus kalau misalnya teman-teman mau bawa khusus buat traveling ya, ini cocok. Kenapa? Karena bobotnya ini tidak terlalu berat ya, masih termasuk ringan lah gitu. Daripada teman-teman mungkin ada beberapa grinder lagi yang ukurannya lebih besar ya, itu sudah pasti berat banget gitu ya teman-teman. Nah, jadi sekali lagi untuk hasil gilingannya, kalau menurut gue pribadi value for money-nya dapat banget, price to performance-nya sesuai banget gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman masih ragu nih, aduh mau beli grinder ini atau enggak, mau buat kado atau mau pakai buat sendiri, silahkan tulis di kolom komentar aja, silahkan tanya aja, sebisa mungkin akan gue jawab. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu alat-alat seduh rekomendasi dari gua ya, teman-teman silahkan follow Instagram gua dulu di @remaringka. Nah, di situ di bio-nya sudah gue cantumkan. Ada link, tinggal teman-teman klik. Nah, nanti teman-teman akan diarahkan ke Shopee kalau yang di Instagram. Nah, kalau teman-teman gak mau repot ke Instagram gue, silahkan cek link di deskripsi. Yaitu sudah gue cantumkan semua rekomendasi alat seduh dari gua. Oke? Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau misalnya ada kritik atau saran, silahkan tulis juga. Ya, biar kita bisa saling ngobrol, bisa saling interaksi, bisa saling belajar. Oke? Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.